Hampir 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 menghantui kita. Hidup berdamai dengan COVID-19 bukan lagi menjadi suatu pilihan, namun suatu keharusan. Tentu ada sejumlah tantangan dan problematika yang harus dicarikan solusinya. Lalu seperti apa langkah pemerintah untuk menanggulanginya dan mempersiapkannya? Sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 Talks, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Bapak, saya mau ucapkan selamat dulu atas 100 juta dosis vaksinasinya. Terima kasih Mbak Najita. Iya, ini kan kita dapat pujian juga dari Bank Dunia atas vaksinasinya, tentu jadi penyemangat baru ya Pak ya. Nah, sebenarnya dari angka 100 juta ini siapa-siapa saja yang ada di dalamnya Pak? Kita kan harus vaksinasi pertama kali awal tahun ini 181,5 juta orang. Tapi di tengah-tengah karena vaksinnya bisa turun ke usia 12 sampai 17, waktu itu kan hanya di atas 18, naik jadi 208 juta orang. Jadi kalau kali 2 harus suntikan 416 juta lah. Nah kita memang 50 juta pertama tuh tercapai 26 minggu, jadi 13 Januari sampai 8 Juli. 50 juta berikutnya tuh 7 minggu, dari 26 ke 7 minggu, akhir Agustus. Nah kita harapkan kita bisa reach 150 juta dosis, suntikan 50 juta berikutnya itu dalam 5 minggu. Jadi mudah-mudahan, terima kasih ke teman-teman banyak yang bantu, TNI, Polri, swasta, pemerintah daerah. Iya, tapi saya penasaran juga nih Pak, ini target vaksinasi untuk lansia itu kan ada di angka sekitar 21 juta. Nah ternyata belum tercapai, padahal lansia adalah kelompok yang divaksinasi pertama sejak Januari lalu. Kendalanya apa Pak? Mereka sulit ya untuk divaksinasi. Jadi yang kita minta mereka tuh sesudah tenaga kesehatan sebenarnya. Jadi prioritasnya sangat tinggi. Pengalaman di lapangan misalnya DKI Jakarta yang agresif itu ngejar ya. Takut ya mereka ya. Banyak yang merasa bahwa aduh nanti takut udah tua ada dampaknya. Even yang anak-anaknya juga dokter dan perawat sulit meyakinkan orang tuanya. Kemudian yang kedua juga mereka mobilitasnya tidak setinggi teman-teman yang lebih muda. Jadi kalau misalnya suruh datang ke tempat vaksinasi, mungkin ada rasa sungkan, mungkin nggak ada yang nganter. Segala macam cara kita udah coba. Kerja sama Bluebird untuk jemput, sama Gojek untuk jemput. Tetap aja sulit untuk menjangkau mereka. Ada rencana lagi sosialisasinya lebih lanjut karena tingkat kematiannya juga termasuk tinggi untuk lansia. Mudah-mudahan dengan ada acara ini nanti teman-teman lansia bisa mendengarkan ceritanya Najita sehingga terpanggil untuk divaksinasi. Oke, Pak, selain itu tantangan vaksinasi ini kan ada di distribusi juga, kemudian pemerataan di daerah-daerah, bahkan misalnya di daerah seperti Sumatera Barat atau di Lampung ini masih di bawah 20%. Kalau di tempat-tempat seperti itu apa tantangannya terutama di daerah? Jumlah vaksin yang sudah kita terima sampai sekarang ada 209 juta dosis. Yang disuntikan saya lihat per hari ini ada sekitar 135 juta dosis. Dari 209 juta yang sudah diterima Kemenkes itu sudah didistribusi ke daerah tuh 185 juta. Disuntikan tadi 135 juta. Jadi masih ada 50 juta stok yang ada di daerah-daerah. Nah untuk informasi saja kita Januari-Juli itu suntiknya kan 90 juta. Jadi bayangkan 50 juta stok yang ada di daerah itu besar sekali. Nah itu yang harus segera dihabiskan. Masalahnya macam-macam. Ya, ada yang ketahan di provinsi, belum dikirim sampai ke kabupaten kota. Ada sampai di kabupaten kota kemudian mereka belum cepat bisa menyuntikannya. Banyak macam-macam kendala. Tapi kalau saya melihat sebenarnya barangnya sudah ada di sana. 185 juta dosis sudah tersebar dan sekarang sudah disuntikan baru 135 juta dosis. Jadi ada 50 juta yang ada di daerah. Kita juga minggu ini akan kirim lagi sekitar 10-15 juta dosis. Jadi masalahnya bukan pasokan, bukan distribusi, selain tadi masih mungkin tertahan itu ya, karena ada beberapa kasus juga ini vaksin malah menumpuk di provinsi begitu, entah karena tadi sosialisasinya atau memang masih tertahan saja begitu Pak. Nah, apa ini ujung-ujungnya juga sosialisasi sehingga banyak masyarakat di daerah yang mungkin partisipasinya juga jadi masih rendah? Pertama untuk transparansi, data stok vaksin itu ada di website terbuka, orang bisa lihat itu vaksin.kemkes.go.id. Jadi semua bisa lihat di provinsi sudah
dikirim berapa, sudah disuntikan berapa, laju suntikan per harinya selama seminggu terakhir berapa, jadi tahu kira-kira stoknya buat berapa hari. Sampai ke level kabupaten kota. Jadi bisa dilihat lah masyarakat, wartawan, semua bisa lihat vaksin.kemenkes.go.id. Nah kemudian mengenai penyuntikan. Penyuntikan kita menggunakan tenaga puskesmas yang ada di Pemda. Kita memang melihat pada saat itu sulit untuk mengejar angka 1 juta. Akhirnya kita minta bantuan TNI Polri, karena sekali lagi TNI Polri kan bisa diperintah dari sentral. Kalau untuk puskesmas dan tenaga kesehatannya ada di kabupaten kota, itu kan harus perintahnya melalui bupati dan wali kota. Even provinsi kan tidak membawahi secara langsung bupati dan wali kota. Saya juga nggak membawahi para gubernur. Dengan demikian kita pakai jalur yang lain adalah jalur TNI Polri dan itu bisa membantu. Ada beberapa daerah yang memang vaksinasinya masih rendah, itu sebenarnya sangat butuh peranan dari pimpinan daerah. Kalau pimpinan daerahnya agresif untuk mendorong, vaksinasinya tinggi. Oke, ini tapi agak sedikit lucunya juga di beberapa daerah masih rendah, di beberapa daerah saking membludaknya ini sampai rame-rame. Sering sekali kita lihat di berita ini berkerumun. Ini apa Pak? Apa memang kekurangan lokasi untuk memecah tempat vaksinasi? Daerah yang berkerumun itu di awal-awal sih. Dan waktu kita pertama kali pakai TNI Polri. Tapi kalau saya jujur lihat ya, sekarang dari berapa? Misalnya Jakarta sekarang mungkin masih ada lah 50 sampai 100 tempat vaccination center. Kalau nanti Nacita datengin, harusnya sih 80-90% harusnya sudah jauh lebih rapi. Oke, sekarang kita ke vaksinasi anak nih ya Pak ya. Lagi-lagi yang lagi ramai akhir-akhir ini itu kan perkara klaster sekolah gitu. Memang sudah ada vaksinasi untuk umur 12 sampai 18 tahun. Namun dari datanya saja ini sudah lebih dari 46.500 sekolah yang melaporkan klaster, walaupun kata Kemendikbud ini datanya dari tahun Juli 2020. Kemenkes melihatnya seperti apa Pak? Apalagi anak-anak di bawah 12 tahun ini belum divaksin. Tadi saya baru press conference juga sesudah ratas ya, dan ada Pak Nadiem juga. Sebenarnya data itu adalah data akumulasi sejak awal, even sebelum PTM diberlakukan. Sesudah PTM jalan, kita Kemenkes melakukan sampling memang di Jakarta, di Semarang, dan beberapa kota-kota lain. Tapi yang populasinya cukup representatif itu Jakarta dan Semarang. Jakarta memang kita amati ada beberapa sekolah yang ada kasus positifnya. Ya, ada yang 1%, ada yang 5% positivity rate-nya. Dari 22 itu saya ingat 8 tidak ada kasus sama sekali. Jadi 14 ada kasusnya. Dari 14 ini bervariasi. Feeling saya yang klaster mungkin cuma 4. Nah definisi klaster itu mesti jelas. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah kena satu, itu bukan klaster. Klaster itu definisinya secara epidemiologis kalau ada orang yang kena dan dia sudah menularkan ke lingkungan sekitarnya. Jadi benar diidentifikasi ada satu murid atau satu guru yang menularkan sekitarnya. Jadi kalau cuma 1, 2 itu pasti bukan klaster. Nah saya rasa dari 22 di Jakarta kemungkinan 4 yang klaster. Tapi yang penting buat saya adalah ini, teman-teman juga mesti paham. Anak-anak itu sebenarnya the least riskier group. Jadi kalau kita lihat fatality rate-nya, tadi udah benar Mbak Nacita bilang, orang tua tuh 12%. Jadi kalau kena 100, di atas 60 tuh 12% kemungkinan wafatnya rata-rata di dunia gitu. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun, 0,09%. Itu sebabnya kenapa vaksinasi diberikannya ke yang atas dulu. Jadi kalau saya jujur bilang dari sisi resiko kesehatan, yang resiko bukan anak didiknya. Risikonya adalah orang tua dari si murid yang bisa tertular. Kalau anak didik kena, mungkin hampir 100% akan sembuh. Artinya anak juga harus dilindungi dong Pak. Ini kan memang sedang dikebut untuk 12 sampai 18 tahun. Tapi memang di bawah 12 tahun kan memang belum nih Pak. Kemarin terakhir dari Kemenkes katanya memang belum ada rencana meskipun Pfizer sudah mengumumkan vaksinnya aman untuk di bawah 12 tahun dan akan diuji ke FDA. Kalau dari Kemenkes melihat itu bagaimana? Apa menunggu FDA dulu atau seperti apa? Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi yang berisiko tinggi bukan anak-anak. Yang berisiko tinggi adalah orang tua. Jadi kalau anak-anak divaksin bukan untuk melindungi mereka, untuk melindungi orang tuanya. Jadi sebenarnya lebih benar orang tuanya divaksin dulu. Itu supaya dipahami sama masyarakat. Karena orang merasa bahwa kita sayang anak-anak divaksin. Yang anak kena dan kemudian wafat itu kecil sekali probability. Yang bahaya ada orang tuanya. Kemudian yang kedua, di Amerika juga belum. Jadi memang ada wacana
tapi kita memberikan vaksin itu harus ada uji klinisnya. Karena ini kan disuntikan ke badan, kita nggak tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi Pfizer sekarang sedang uji klinis untuk usia 3 sampai 18. Belum keluar hasilnya. Kalau sudah keluar hasilnya, nanti FDA akan keluarkan fatwanya dia. Kalau memang itu bisa dipakai, artinya Pfizer Indonesia juga bisa dipakai untuk 3 sampai 17. Tapi sekarang saya tegaskan belum keluar hasil uji klinis dari FDA. Oke, jadi kita masih lihat dan Kita harus nunggu. Kita kebut vaksin untuk justru orang dewasa. Justru orang dewasa, dan benar tadi harusnya lansia yang diprioritaskan. Karena itu yang risikonya tinggi. Oke ya, sementara orang dewasa juga masih banyak yang belum ya, kita juga sementara Harusnya ke sana dulu sebelum ke situ turun dulu. ke bawah. Oke, Pak, terkait dengan beberapa keputusan terbaru juga nih untuk menyelenggarakan festival olahraga, kemudian untuk konser musik juga. Ini bagaimana pandangannya dari Kemenkes? Kenapa bisa berani mengambil keputusan seperti itu? Apakah memang sudah seaman itu Indonesia? Pengalaman kita, virus ini banyak yang kita tidak tahu. Negara-negara seperti Israel, Amerika, Singapura itu vaksinasi 2 dosisnya udah 80% ke atas. Singapura 80% ke atas. Israel udah 70%, 2 dosisnya ke atas. Mereka juga negara-negara yang maju, protokol kesehatannya baik. Toh naik juga gitu kasusnya. Karena adanya mutasi Delta yang mulai di India, pindah ke Indonesia, sekarang menyebar ke seluruh dunia. Kalau saya melihat itu, saran saya lebih baik kita waspada. Jangan terlalu terburu-buru, nggak usah buru-buru mau lari 1000 langkah, nanti jatuh malah mundur 100.000 langkah. Mendingan kita jalan maju terus, 100 langkah, tapi konsisten maju. Nah, prinsip yang sama juga ya kami tadi dapat arahan dari Bapak Presiden, ya PTM ya tetap harus jalan, tapi lakukan dengan pelan-pelan dan terkontrol dan tetap waspada. Saya yakin bahwa nggak mungkin kita nggak beraktivitas, itu harus. Nggak mungkin kehidupan kita berhenti gara-gara virus ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun protokol kesehatan dan surveillance yang baik agar kita tetap bisa beraktivitas tapi aman secara kesehatan. Artinya dari Pak Menkes ini untuk agenda-agenda tadi yang besar seperti festival musik, kemudian tadi resepsi pernikahan, masih advice-nya jangan dulu, tahan dulu, begitu Kalau dong? menurut saya, kita jalan tapi bertahap. Oke. Kita nggak boleh berhenti, kita maju tapi jangan terburu-buru. Terkait dengan penyelenggaraan PON juga nih Pak, memang kan ada datanya, sudah ada beberapa kasus di sana dan vaksinasinya juga mungkin belum setinggi di daerah-daerah lainnya. Dari Kemenkes seperti apa untuk antisipasi nanti ada lonjakan kasus di Papua misalnya? Kita PON sudah drop vaksinnya 2 dosis ya. Memang suntik di sana juga nggak mudah. Tapi alhamdulillah sekarang kalau saya lihat di 5 kota Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kerom, Timika, sama Merauke, itu 5 kota yang agak PON, itu hampir semua sudah capai 60% suntik dosis pertama. Dan itu udah ratusan ribu karena total populasinya 600.000. Jadi kalau udah 60%-an kan sudah hampir 400.000 yang disuntik dosis pertama. Sehingga dengan demikian harusnya sudah ada lah kekebalannya walaupun belum 100%. Nah kemudian itu tadi, kita tadi udah setuju dijalankan, tapi yang masuk harus yang sudah vaksinasi sehingga resiko turun. Dan atlet dan officialnya itu harus sudah divaksinasi dan di antigen. Jadi kemungkinan untuk tertularnya kita harapkan menurun. Dan prosedur karantina tetap dilakukan. Ya, jadi kalau yang udah masuk ke sana mesti karantina dulu, dan sesudah selesai juga karantina dulu sehingga tidak menyebarkan ke tempat lain. Penyakit ini kan sebenarnya dari sisi fatality rate di bawah TBC, di bawah HIV. Kalau kena akan sembuh gitu, sebagian besar dari 100 orang yang kena kan 80% nggak butuh rumah sakit, 20% masuk rumah sakit juga mungkin yang meninggal hanya 1%-an, itu lebih kecil dari TBC dan HIV. Musuhnya itu penularannya cepat sekali. Jadi kalau kita bisa kendalikan penularannya dengan surveillance yang baik, 3T yang baik, harusnya sih kita bisa kendalikan. Nah kalau untuk PON misalnya itu kan event besar ya Pak, mungkin pengawasannya juga tentu lebih ketat karena memang fokus negara ke situ. Tapi untuk pengawasan pada praktek sehari-hari ini Pak, misalnya aturan-aturan makan di tempat, seperti itu. Kalau dari Kemenkes kerjasamanya seperti apa ya Pak sama Pemda atau Pemprov untuk pengawasannya? Karena kalau saya lihat nih laporan pribadi nih misalnya Pak ya, ini nggak semua tempat menjalankan misalnya kapasitas 50% pada PPKM level 3. Strategi penanganan pandemi oleh WHO udah dikasih 4 sebenarnya.
3 itu di hulunya, jadi buat orang yang sehat. Itu protokol kesehatan atau 3M, nomor 2 surveillance atau 3T, nomor 3 vaksinasi. Ini 3 strategi buat orang sehat. Kalau udah 3 ini bobol, orang sakit ya strategi perawatan atau terapeutik. Sekarang karena kita udah sembuh, kita konsentrasi ke sini. Vaksinasi tadi udah update. Nah memang strategi protokol kesehatan 3M itu leadingnya di BNPB. Kita support. Ya kalau yang strategi surveillance itu ada di Kemenkes leadingnya. Nah sekarang bicara mengenai protokol kesehatan atau 3M ini. Ya. Memang ini kuncinya edukasi. Saya mau share nih ke pemirsa. Semua pandemi atau umat manusia udah mengalami pandemi itu beberapa kali. Yang besar-besar Black Death tahun abad 1500-an. Spanish flu waktu perang dunia itu mati 50 juta, 100 juta gitu ya. Even HIV itu 50 juta mati, lebih besar dari ini. Itu banyak. Nah, setiap pandemi ini kayak ada pesan yang dari atas bahwa manusia mesti merubah perilaku. Contohnya Black Death itu lebih hygiene, lebih bersih. Orang nggak pernah cuci tangan jadi cuci tangan. Ada yang namanya sabun. Orang nggak pernah mandi jadi mandi, nggak pernah keramas jadi keramas. Nah, siapa yang merubah perilaku? Yang ngajarin? Itu menurut saya peranan seorang ibu dan guru. Karena kita diajarin kan nggak sama bapak. Kita jangan cuci tangan, cuci gigi kan sama ibu. Jadi kalau saya bilang memang perubahan perilaku ini butuh waktu dan itu peran wanita tuh penting sekali, terutama ibu dan guru supaya bisa merubah perilaku. Terus terang, ya saya sering ditegur istri kan, kalau keluar nggak pakai masker, masa Menkesnya nggak pakai masker. Itu don't underestimate ini, karena ini membutuhkan disiplin, membutuhkan perubahan perilaku. Tapi manusia udah tahu, umat manusia udah tahu, kita selalu bisa kok merubah perilaku yang dipesankan seperti dari atas setiap kali ada pandemi. Contohnya misalnya HIV, mohon maaf. Itu kan perilaku kita berhubungan badan mesti diatur kan, supaya bisa lebih sehat lah ke depannya. Terus untuk surveillance-nya tadi gimana ya? Dari kalau Kemenkes kan di surveillance-nya Pak? Kita memang harus meningkatkan testing tracing-nya kita. Ya. Banyak yang bilang ya kok cuma segini. Waktu saya masuk itu 30.000 sehari. Sekarang kan sudah, kalau dari sisi jumlah tesnya mungkin 250.000 per hari, jumlah orangnya mungkin 170-180.000 per hari. Dengan kondisi yang menurun. Karena testing yang benar, testing itu ada dua ya. Testing yang secara epidemiologis benar, ada testing yang sifatnya screening. Jadi kalau mau ketemu saya di tes, itu secara kesehatan epidemiologis sebenarnya nggak penting gitu. Itu testing untuk screening aja. Yang testing secara epidemiologis atau kesehatan yang benar adalah orang demam ada gejala dites. Kemudian dia udah potensi nularin ke siapa aja, orang-orang itu yang dites. Itu tes yang benar sebenarnya. Nah, kita udah berhasil meningkat dari 30.000 ke 170.000, 180.000 orang. By the way, guideline-nya WHO kalau positivity rate di bawah 5% adalah 1/1000 populasi per minggu. Jadi kalau kita 270 juta dibagi 1.000, 270.000 seminggu. Dibagi 7 sekitar 38.000 per hari. Kita sekarang 170.000 per hari. Jadi 4 kali lipat di atas standarnya WHO, menurut kita sudah bagus. Ya tinggal sekarang kita memastikan kalau yang dites positif itu benar-benar stay at home and di karantina, enggak jalan-jalan ke mall. Oke, ini masih soal vaksin lagi. Setelah lebih dari 8 bulan ya vaksinasi ini dilakukan di Indonesia, sudah mulai ketahuan nggak Pak sejauh mana ini antibodi bisa bertahan setelah vaksin? Antibodi itu berapa lama bertahannya secara ilmiah nanti akan keluar saat final report uji klinis tahap 3. Jadi semua vaksin yang ada sekarang, ini karena buru-buru, itu baru diberikan emergency use authorization-nya atau approval-nya berdasarkan interim report dari clinical trial 3. Nah, yang paling cepat nanti akan keluar final report-nya menurut saya Pfizer dan mungkin AstraZeneca. Itu harusnya Desember atau Januari tahun depan. Desember tahun ini atau Januari tahun depan. Di situ bisa kelihatan secara ilmiah, oh vaksin ini berapa lama sih dia protecting our immunity gitu ya. Di situ baru bisa dijawab. Jadi kalau yang keluar ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan,
Ya itu belum scientifically proven. Oke, tapi kan pemerintah sudah memutuskan, sudah melakukan booster nih, terutama kepada para nakes. Artinya memang sudah diperkirakan ini memang sudah saatnya, sudah butuh. Gini, secara klinis booster itu meningkatkan kemampuan respons dari antibodi kita secara klinis. Tapi memang secara etis, karena vaksinnya terbatas, yang baru dapat vaksin sekarang 85 juta. Ada 120 juta lagi rakyat kita yang belum seberuntung kita bisa dapat vaksin. Masa sih kita kasih ke ini? Ethically it's not right, although clinically exactly right. Gitu. Jadi menurut saya selesaikan dulu yang ini, mudah-mudahan nanti sampai Januari Februari lah. Nah kemudian kita akan berikan booster untuk sesudah majority dari teman-teman kita sudah divaksin. Nah booster untuk nakes ini kan Moderna ya, tiba tuh Juli, berarti sudah kurang lebih 2 bulanan gitu ya Pak ya, dilakukan booster untuk para nakes dan ternyata pencapaiannya sekitar 60%-an. Nah belum sampai seluruhnya mendapat vaksin ini, kenapa Pak? Ada kendalanya atau memang karena ternyata banyak pihak-pihak lain? Karena kan ini ada yang pejabat juga mengaku sudah menerima booster atau seperti apa? Vaksin itu memang kita berikan ke provinsi, dilepas di sana. Ya. Kalau saya lihat tetap nakes banyak dapat. Kenapa nakes yang nggak sekaligus semua? Karena memang Moderna itu bisa membuat demam juga. Yeah. Gitu. Jadi kalau nakes ini kan mesti bekerja. Jadi mereka biasa digilir tuh nyuntiknya, vaksinasinya nggak sekaligus. Kemudian yang kedua, banyak juga nakes-nakes yang merasa dia nggak ini dengan Moderna, maunya pakai yang Sinovac. Karena ini kan ini dicampur kan, koktail. Ya itu juga akhirnya menghambat kenapa Moderna kena. Kalau yang ketiga bocor ada. Kalau itu ya gimana? Saya bilang saya berdoa aja mudah-mudahan yang sudah suntik ketiga itu sadar bahwa dia akan mengurangi jatah orang lain. Nggak ada Pak, misalnya Kemenkes atau pelanggaran seperti ini tindakannya begitu? Ya ini pelanggaran etis ya. Kita sebagai orang tahu juga kalau misalnya saya wartawan atau anchor di SCTV, tapi kemudian kita nyambi-nyambi kerja di belakang gitu ya, secara nggak ketahuan, jadi ethically wrong ya, harusnya hukumannya lebih dari diri sendiri. Kita harus tahu bahwa ini harusnya tidak dilakukan. Oke, tapi bicara booster dari Kemenkes juga sudah sempat menjanjikan ya bahwa kemungkinan tahun depan kita booster bisa dapat tahun depan booster. pasti juga. Nah itu tapi katanya wacananya berbayar, betul nggak Pak? Booster itu kita akan bagi untuk yang tidak mampu, yang memang iuran BPJS dibayar negara akan dibayarkan oleh negara. Tapi yang mampu kayak Mbak Nachita suruh bayar 150.000, 200.000, uangnya mending dikasih yang miskin deh kalau gitu. Oke, kenapa Pak nggak bisa semuanya gratis? Nanti ntar susah lagi tuh ngitung-ngitungnya. Karena kalau misalnya kita lihat Amerika kan juga sudah mulai melakukan booster nih Pak. Janjinya gratis untuk seluruh masyarakatnya. Kenapa? Indikatornya apa nih Pak? Kita melihatnya karena kewajiban untuk proteksi negara yang pertama sudah diberikan. Ya, secara undang-undang aturan begitu. Tapi kemudian untuk proteksi berikutnya kita lihat mungkin akan lebih adil, lebih just kalau uangnya itu kita pakai untuk yang miskin. Sedangkan yang mampu ya 150.000, 250.000 dia suntik. Karena kita malu juga ya, masa teman-teman ini di SCTV yang mampu-mampu gitu kita suntikan, kita jadi underestimate ininya teman-teman di SCTV juga income kan malu. Oke Pak, ini selain booster katanya kan juga mau ada tahun depan untuk vaksinasi mandiri begitu ya juga, artinya berbayar. Nah nanti bagaimana Pak rencananya? Karena kan terakhir waktu ada wacana vaksin berbayar ini langsung dibatalkan gitu. Ya, karena waktu itu kita belum memenuhi kewajiban pemerintah untuk vaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini sudah selesai, untuk berikutnya mereka bisa memilih. Jadi kalau prinsip kita di Kementerian Kesehatan kita buka aja, selama vaksinnya sudah di approve oleh WHO, udah terbukti itu aman, ya terserah nanti rakyat Indonesia yang mampu, yang mau spend berapa, 250.000 atau 150.000 nanti tergantung harganya, tergantung jenis vaksinnya mereka bisa pilih. Dan mereka bisa beli dimanapun, di klinik, di rumah sakit, mereka bisa beli.
Artinya, Sama seperti vaksin meningitis kalau kita mau naik haji lah, sama seperti itu. jadi vaksin mandirinya nanti akan dibuka kemungkinannya, tapi vaksin gratisnya yang tadi belum mendapatkan semua masyarakat tetap berjalan begitu ya Pak? Ya, jadi kalau misalnya ada naik 11 sampai 12 kan, sekarang vaksin 12 ke atas kan. Jadi yang umur 11 belum kebagian kan. Kalau tahun depan mereka 12, ya itu kita berikan. Oke, Pak. Dua dosis. Untuk target yang diberikan Pak Jokowi ini 70% dari penduduk Indonesia sudah mencapai kekebalan komunal di akhir tahun ini. Bagaimana Pak? Mungkin nggak mencapai target itu? Kita hitung hitungannya, 50 juta pertama 27 minggu, 13 Januari mulai, 50 juta pertama tuh 8 Juli. Kemudian 50 juta yang kedua dari 8 Juli sampai 31 Agustus. 8 minggu ya, 7 minggu. Nah sekarang kalau saya lihat nih, 50 juta berikutnya, feeling saya 5 minggu. Minggu pertama September. Dan mungkin sesudahnya bisa setiap 4 minggu kita 50 juta. Jadi kalau 150 juta September, Oktober, November, Desember, another 150 juta. Insya Allah Desember udah 300 juta dosis kita suntik. Dari target 400 juta. Ya udah deket-deket 70% sih. Jadi mudah-mudahan akhir tahun dari target populasi, target ini yang kita 208 juta orang, 70%-nya bisa dapat mudah-mudahan. Oke, tapi ini kan ada perkiraan nih Pak bahwa kemungkinan Indonesia akan kena gelombang ketiga. Kalau vaksinnya misalnya belum nyampe situ, apalagi kalau kita lihat tadi itu ya Pak ya, negara-negara lain yang vaksinasinya juga levelnya sudah lebih tinggi ternyata masih mendapat lonjakan seperti sekarang. Dari Kemenkes, langkah antisipasi gelombang ketiga ini seperti apa? Gelombang pertama dan kedua kita riset. Gelombang yang konsistennya gelombang pertama kedua itu terjadi sesudah puncak mobilitas karena ada acara keagamaan besar. Jadi gelombang pertama sesudah Natal tahun baru, karena ada acara ini, mobilitas orang tinggi, bergerak kemana-mana, liburan, 2 minggu kemudian naik tinggi. Kemudian udah turun lagi, ada lebaran. Another hari keagamaan besar, di mana orang Indonesia mobilitasnya super tinggi. Naik lagi, kena. Jadi gimana antisipasi kita? Saya bilang, Pak Presiden, saya bilang ke teman-teman, ini kita jangan sampai 3 kali bikin salah. Setiap ada hari keagamaan besar, which is nanti akhir tahun, bertahanlah, sabarlah. Jangan buru-buru kemana-mana. Karena udah 2 kali kita kena gara-gara itu. Yang kedua, yang meledak kemarin itu jauh lebih tinggi dari yang pertama. Yeah. Kenapa? Karena adanya varian baru. Varian Delta yang sekarang datang ke Singapura, ke Amerika dan lain sebagainya. Jadi langkah kedua yang kita lakukan, kita pastikan jangan sampai ada varian baru yang masuk dan berbahaya kena di kita. Jadi sekarang untuk ngecek varian baru tuh ada tes yang namanya genome sequencing. Dulu waktu saya masuk Desember, dari Maret sampai Desember kita baru lakukan 140 tes. Ya bayangkan, Singapura waktu itu udah 2.000, Inggris 20.000. Itu sebabnya kita nggak ketemu varian baru. Nah dari Januari sampai sekarang kita sudah lakukan 6.500 genome sequence test. Random di seluruh provinsi untuk tahu kira-kira varian barunya ada apa enggak. Ya, sekarang yang varian berbahaya kita udah identifikasi di dunia. Karena varian Delta itu kan datangnya dari India, kan? Nggak dari sini. Ya. Dari kita udah lihat yang bahaya itu Lambda, Mu, sama ada namanya C.1.2. Kita udah lihat nyebarnya di mana. Nah, kita udah tahu dari negara ini. Makanya bordernya kita diperkuat. Artinya dari sejumlah pelonggaran atas kebijakan PPKM, di border keluar masuk jalur masuknya akan dipertahankan ya? Dan dulu kita kenanya kita kuat di airport, ternyata yang Delta itu masuknya dari pelabuhan. Kita miss. Jadi sekarang pelabuhan, jadi dia protecting bordersnya itu di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan pelabuhan tapal batas darat. Karena untuk darat yang besar itu di Antikom dan Aruk. Masuknya dari Kalimantan Utara itu banyak TKI Malaysia. Kemudian ada yang sedikit di Mota Ain dari Timor Leste dan ada di Skol yang masuk dari Papua New Guinea. Oke, kalau persiapan dari segi fasilitas kesehatan seperti apa? Karena waktu persiapan gelombang kedua ini kan Pak Menkes ini menyiapkan 3 kali begitu ya, dari jumlah tempat tidur, kemudian oksigen dan lain-lain.
kita nggak pernah tahu nih Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, nanti gelombang ketiga misalnya ada, akan seperti apa penyebarannya. Nah, dari fasilitasnya supportnya seperti apa? Kemarin sebenarnya kita mempersiapkan, cuma kita salah hitung adalah gelombang pertama tuh naiknya 260%. Jadi saya pikir udah hitung deh 300%. Ya. Waktu itu tempat tidur kita sebelum lebaran yang diisi tuh 23.000 pasien. Jadi saya pikir naik 3, ya 60.000. Saya jaga di 100.000 deh. Ya. Ternyata naiknya 5 kali lipat. Itu kita missnya di situ ya. Tapi buat teman-teman pahami, yang paling perlu dijaga adalah jumlah yang masuk ke rumah sakit. Karena yang sembuh kan harusnya 80%. Virus ini kalau kena dari 100 orang, 80% sembuh sendiri. Rata-rata dunia. 20% masuk rumah sakit, 5% masuk ICU, yang wafat 1,8 sampai 2,2%. Yang mesti dijaga tuh yang masuk rumah sakit 20%. Nah, kapasitas tempat tidur di Indonesia rumah sakit 400.000. Kita alokasikan buat COVID 30%. Kenapa nggak 100%? Ada sakit, stroke, jantung, segala macam kan, jadi nggak bisa. 30% dari 400.000, 120.000 bed. Kalau ini 20%-nya kali 5, 600.000. Jadi jangan sampai kasus aktif kita itu hit 600.000. Itu yang kita harus lakukan di sisi hulu. Ya, dan kemarin sempat 500.000. Sekarang 40.000. Jadi 40.000 sampai 600.000 ada 15 times buffer. Yang mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Oke. Karena kita lebih hati-hati. Tapi pada saat kemarin gelombang kedua, Pak, ini kan kita sudah mulai kewalahan secara kapasitas oksigen gitu, produksi dalam negeri juga tidak cukup, belum lagi obat-obatan yang ternyata kita juga masih harus impor. Ada langkah baru apa Pak untuk mengantisipasi yang tadi gelombang ketiga? Untuk oksigen, kemarin kita butuhnya tuh, oksigen di Indonesia tuh 1.700 ton per day. Sebelumnya dibutuhin rumah sakit, oksigen tuh banyak buat industri. Yang dibutuh medis tuh cuma 400 ton per day. Jadi waktu itu kita pikir ya naik 3 kali lah, 1.200 masih ada kapasitas nasional 1.700. Ternyata naiknya 5 kali lipat. Itu kurang ya. Tapi dari situ kita belajar untuk oksigen bahwa oh ternyata oksigen itu nggak usah dari pabrik-pabrik besar. Ada alat yang namanya oksigen konsentrator kecil, dicolokin listrik, asal ada udara dia bisa ini oksigen. Dan kita kemarin dapat donasi 10.000 sampai 15.000. Itu sekarang udah kita tebar. Jadi nyiapin rumah sakit. Yang kedua, kita bangun juga pabrik oksigen kecil, oksigen generator yang bisa ngisi tabung. Kita juga sebar, kita udah ada disebar ke 34 provinsi. Jadi kalau ada lagi, backupnya udah ada. Selain oksigen yang dari pabrik-pabrik besar. Kalau dari sisi obat, kita belajar dari kemarin, kita udah cari sumber-sumber lain. Dulu sumbernya kan hanya tertentu, satu negara aja. Nah sekarang kita belajar, udah ada 3-4 negara, dan beberapa obat udah bisa dibikin Kimia Farma sama Indofarma di dalam negeri. Mudah-mudahan jadi bisa lebih. Oke, mudah-mudahan ini memang semakin siap ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya Pak, gelombang ketiga tadi. Nah Pak, ini juga ada wacana bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19, yang artinya membuat pandemi menjadi endemi. Nah itu indikatornya apa saja supaya kita bisa menurunkan status ini menjadi endemi gitu? Targetnya menangani pandemi itu sebenarnya satu. Jadi kalau kita kayak perang gitu ya, target operasinya apa sih? Yaitu mengurangi laju penularan. Karena itu tadi, ini nggak mungkin hilang lah. Pandemi itu nggak ada yang hilang, setahun itu nggak ada. Mungkin paling cepat dalam sejarah tuh umat manusia 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang kayak polio udah ratusan tahun nggak hilang-hilang. Jadi memang kita harus hidup dengan mereka. Nah, gimana caranya kita hidup dengan mereka tapi aman? Itu tadi, mengurangi laju penularan supaya jangan sampai at any single time orang yang butuh darurat rumah sakit lebih tinggi dari kapasitas kita. Itu aja kuncinya. Atau bahasa Inggrisnya pasti teman-teman sering dengar lah, flatten the curve. Ya, itu jangan sampai penularan kita tinggi sehingga kapasitas kesehatan kita terlampaui. Nah, secara epidemiologis mengurangi laju penularan, yang bahasa Inggrisnya flatten the curve, bahasa para epidemiolognya itu artinya atau reproduction rate-nya di bawah 1. Itu targetnya tuh. Maksudnya 1 apa? Kalau ada 2 orang kena, dia menularkan ke 1 orang. Atau 3 orang kena, dia menularkan ke 2 orang. Kalau reproduction rate di atas 1, 2 orang kena, dia nularin 3. 2 nularin 4. Jadi lebih banyak. Kalau ini lebih sedikit. Nah itu yang harus dikejar. Jadi gimana cara ngejarnya? Kalau begitu itu reproduction rate sudah di bawah 1 secara konsisten, dia jadi endemi biasa. Gimana caranya?
kita harus menurunkan laju penularan. Caranya gimana? 4 tadi. Protokol kesehatan nomor 1, nomor 2 surveillance atau diagnostik, nomor 3 vaksinasi, dan nomor 4 rumah sakit kita persiapkan. Oke. Pak Menkes, sebagai Menteri Kesehatan yang dilantik di tengah kondisi pandemi, ada 3 target utama Presiden diberikan kepada Bapak, dari mulai vaksinasi, mengatasi pandemi, dan juga melakukan transformasi di sektor kesehatan. Sejauh ini yang mana yang mungkin yang udah paling tercapai dan sudah sampai mana masing-masing prosesnya? Ya, vaksinasi teman-teman udah tahu ya, sekarang kita udah 135 juta, ya mudah-mudahan bisa capai lah 300 juta di akhir tahun, dan mungkin 400 juta targetnya di first quarter tahun depan. Mengatasi pandemi lebih susah, ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan terkontrol kita dibandingkan dengan negara-negara lain, walaupun kita masih waspada. Jadi kita mesti memperkuat protokol kesehatan sama surveillance kita. Yang ketiga, transformasi sektor kesehatan. Ini sekarang sudah mulai bisa difikirkan karena kita sudah mulai kosong ini ya kan waktunya untuk bisa memikirkan ini. Dan kita sudah identifikasi ada 6 ya hal kita melakukan. Yang pertama paling penting adalah transformasi sektor kesehatan primer di puskesmas yang sifatnya promotif, preventif, mencegah, bukan menyembuhkan, kuratif yang di rumah sakit ya. Yang kedua adalah transformasi kesehatan sekunder, ini rumah sakit kita. Ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, health resiliency, yang kita omongin sekarang tuh vaksinnya nggak ada, kemudian begitu ada bencana obat-obatannya kita masih import semua, itu kita mesti beresin. Dokternya kurang, jadi kenapa sih nggak bikin kayak cadangan reserve army gitu, cadangan tentara kalau perang, ini cadangan nakes kalau terjadi pandemi, kita bikinin konsepnya di situ. Yang keempat adalah transformasi di sistem pembiayaan kesehatan, gimana supaya kita bisa mampu kalau ada kejadian seperti ini keuangan kita bisa termasuk masing-masing individu. Yang kelima adalah transformasi di sumber daya kesehatan, dokter kita supaya cukup tersebar merata. Dan yang keenam transformasi di teknologi kesehatan. Dibagi 2, teknologi informasi kesehatan sama bioteknologi kesehatan. Kenapa? Ya, kita melihat nih Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence ini akan change totally cara industri kesehatan deliver their service and do diagnosis. Kayak kemarin kan kita kerjasama sama 11 startup untuk telemedicine, kesempatan kan karena dokter nggak berani juga ketemu kliennya, padahal mereka butuh perawatan, banyak yang meninggal di rumah. Akhirnya kita kerjasama aja sama startup telemedicine, kerjasama sama si cepat tuh startup untuk kirim obat-obatan, mereka bantu secara gratis, kita terima kasih juga. Nah kedepannya akan makin begitu tuh, teknologi kesehatan. Bioteknologi kenapa penting? Karena saya melihat kedepannya obat nggak akan berbasis kimia sih. Kita ada perusahaan farmasi namanya Kimia Farma kan? Tapi ke depan akan berbasis biologics kayak Bio Farma. Kayak misalnya Pfizer, Moderna yang membuat vaksin itu biologics based, bukan chemical based. Obat-obatan yang dipakai untuk COVID yang canggih-canggih itu namanya monoclonal antibodies, itu biologics based, bukan chemical based. Stem cell, gene therapy, the future of cancer drugs itu semuanya biologics based. Jadi kita mesti bikin ekosistem pengembangan bioteknologi, dan ini sama seperti information technology. Saya bilang ke teman-teman karena saya dari perbankan kan. Indonesia sudah berhasil membangun ekosistem startup di bidang information technology. Kan ada Gojek, Tokopedia, gede-gede kan. Ini adalah startup berbasis information technology, berkiblat ke West Coast dari United States di Californian Belt. Nah, bioteknologi sebenarnya is a startup berbasis bioteknologi, sentranya kiblatnya di East Coast, di Boston and Massachusetts. Jadi sekarang saya bilang ke teman-teman investor, yuk kita bangun ekosistem sama seperti information technology, tapi ini bioteknologi, dan udah banyak contohnya. Moderna sekarang bikin berapa? 88 billion US dollar company, pada itu startup juga tadi. Okay. Yang Pfizer itu sebenarnya bukan Pfizer yang nemuin BioNTech, is a startup in Germany. Oke, itu dari impian besar berarti ya untuk bioteknologi. Tapi tadi karena Bapak menyinggung juga soal sumber daya begitu ya, kaitannya dengan nakes, saya juga jadi ingat nih kemarin kan sempat ada tunggakan tuh yang 1,7 juta dan kemudian Kemenkes pelan-pelan sudah menyelesaikannya.
Bagaimana Pak perlindungan nakes ke depannya untuk melindungi terutama dari penyunatan misalnya begitu di daerah-daerah, seperti apa perlindungan? Tenaga kesehatan ini yang dibayar insentifnya oleh Kementerian Kesehatan itu tenaga kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN, rumah sakit TNI, Polri, dan swasta. Rumah sakit daerah anggarannya ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke daerah. Itu tidak kita pegang. Waktu saya masuk itu ada tunggakan sekitar 1,4 triliun dari tahun 2020. Itu kita beresin sebulan sesudah lebaran. Tadi saya mau ngejarnya lebaran, nggak kekejar karena mesti diaudit BPKP. Waduh, kompleks banget lah, waktu itu mendadak kan kita mulainya. Tapi itu diberesin di bulan Juni. Jadi sesudah lebaran selesai itu. Tunggakan tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab saya. Kemudian yang Januari sampai Juni yang di bawah kita juga udah selesai. Memang tantangannya adalah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah. Karena uangnya nggak ke Kemenkes, tapi uangnya langsung ditransfer ke daerah. Nah itu yang sekarang kita lagi kejar. Karena itu mesti kerjasama sama 514 kabupaten kota, bupati sama wali kota. Nah di situ tantangannya. Nah belajar dari ini ke depannya, mikir sama Kementerian Keuangan, apakah memang ke depan kita mau berikan ke daerah atau kita langsung ambil dari pusat. Saya sebenarnya lebih prefer itu tetap diberikan ke daerah, karena ini kan tanggung jawab mereka. Pegawai mereka bukan pegawai saya. Cuma memang harusnya mekanisme diperbaiki sehingga para pimpinan daerah itu termotivasi untuk melakukan itu kepada para tenaga kesehatan mereka. Oke Pak, terakhir mungkin ya kita ini positivity rate sudah di bawah standar WHO 1%. Seperti apa cara untuk mempertahankan bahkan mungkin semakin menekan lagi angka ini rencana ke depannya? Kalau saya melihat memang realitasnya nggak akan bisa hilang 100% sama itu seperti tadi ya. Yang penting buat saya nomor satu vaksinasi emang mesti cepat. Karena vaksinasi itu sebenarnya bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi keluarga kita, tetangga kita, rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia. Jadi ini is not individualis, sebenarnya sangat sosialis. Karena kita nggak akan ada gunanya juga kalau kita divaksinasi hanya kita sendiri, orang lain masih bisa tertular. Ya. Konsepnya nggak begitu. Dan yang kedepannya saya rasa protokol kesehatan, perubahan perilaku di seluruh sejarah pandemi umat manusia harus berubah. Ini susah karena membutuhkan edukasi, sosialisasi, dan saya bilang peranan seorang ibu dan guru penting sekali di sini. Surveillance itu satu saja under kita, itu yang lebih mudah kita jalankan. Tapi saya mau bilang ke teman-teman, ditanya kan, kapan sih badai pandemi ini bisa selesai? Itu terakhir kalau saya bisa sampaikan. Aku bilang, ya nenek moyang kita kan pelaut juga dulu kan. Dia udah tahu benar gimana cara menghadapi badai. Cuma dua opsi, kita gulung layar balik gitu kan, atau kita kemakan layar maju ke depan memanfaatkan angin supaya bisa sampai tujuan lebih cepat. Ya kita terjang aja gelombangnya. Yang penting apa? Yang penting kan kita di kapal yang sama nih. Ya kita jangan berantem sendiri, menjelek-jelekkan orang lain, selalu negatif. Justru kita harus kerjasama, sisihkan lengan baju. Yuk kita di kapal yang sama, kita maju ke depan bareng-bareng. Dan harusnya pasti bisa, asal kita kompak sebagai bangsa. Ini ilustrasinya. Dan saya percaya ya badai pasti berlalu kan katanya begitu. Oke. Dan ini saya dengar juga bahwa kalau Pak Budi ini tidak hanya sebatas kebijakan begitu ya sebagai Menkes, tapi membantu masyarakat ini termasuk membalas pesan-pesan WhatsApp ratusan orang yang meminta dicarikan kamar. Benar nggak Pak? Itu gimana Pak bisa ngebalasin sebanyak itu dan dapat nggak tuh kamarnya? Ya mudah-mudahan nggak usah terulang lagi ya. Tapi memang karena mereka berpikir cari rumah sakit kan susah. Jadi semua teman, ada yang nggak kenal juga, ada aktor, ada ya temennya temen atau temennya saudara, temennya temen lagi, ya mereka kirim BA. Dan ya saya sih ngerasa diajarinnya ya sebaik-baiknya manusia kan adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain ya. Jadi sebisa mungkin saya balas. Tapi sedih juga kadang-kadang kalau udah jam 1 nggak sempat kebalas gitu ketiduran, besoknya saya balas, ya ini udah di-refer ke rumah sakit ini jawabannya. Aduh Pak telat udah meninggal, sedih juga ya. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi lah ke depannya. Oke. Makanya lebih baik kita beresin vaksinasi, protokol kesehatan 3M sama surveillance 3T. Karena kalau udah telat kemudian masuk ke rumah sakit,
ya itu is a painful experience buat kita sih. Itu kan momen-momen kelam begitu ya, semua orang rasanya stres, takut begitu, memikirkan keluarga dan juga diri sendiri. Saya jadi pingin tanya juga sama Bapak, kalau Menkesnya sesetres apa Pak menangani orang-orang yang juga lagi stres begitu? Itu kayaknya udah tugasnya masih begitu ya. Ya kalau kita jadi petugas publik seperti ini, apapun yang kita lakukan ya mesti siap-siap untuk dicaci maki ya. Tapi mudah-mudahan nanti at the end of the day selama niat kita baik, orang akan lihat bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak pernah janji bilang bahwa akan bisa menyelesaikan ini. Yang saya bilang ke teman-teman, yuk kita berjanji ke masyarakat, kita bekerja sekeras mungkin untuk melayani mereka. Segala kekurangan pasti ada, tapi at the end of the day mudah-mudahan nanti rakyat melihat bahwa kita secara sincere emang mau bekerja keras untuk menyelamatkan rekan-rekan kita. Iya, itu kan dari sisi pressure-nya ya Pak ya. Kalau dari sisi, jangan hanya dukanya gitu, kalau dari sisi sukanya menjadi Menkes ada nggak sih Pak? Sukanya saya bankir, jadi bankir itu sangat sangat monetary gitu ya. Berapa 30 tahun jadi bankir, ya kita sukses lah investasi duniawinya. Tapi begitu usia udah segini kita mikir kan, kita kan pasti akan pindah ke dimensi lain kan sebagai umat beragama. Kita butuh investasi surgawi juga, yang kita hitung-hitung, waduh kayaknya agak kurang nih, karena kita dosanya banyak juga gitu, kekurangan kita, kesalahan kita kan banyak juga. Jadi kesenangannya adalah di sini kita bisa membuat banyak amal, mudah-mudahan bisa jadi investasi surgawi yang sangat baik buat kalau kita pindah dimensi ke dunia lain. Amin. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Selamat bertugas, selamat bekerja, karena memang pandemi ini seperti yang tadi Bapak bilang mungkin tidak akan pernah selesai. Dan semoga memang Indonesia bisa terus mengendalikan pandemi dan juga melindungi rakyat. Demikian liputan 6 Talk, saya Sandung Nacita. Sampai jumpa.